Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memparodikan mata kuliah jurnalistik terkait dengan jurnalisme. Saya Berli Reasama, NPM 2214 211083. Dan saya Nabila Indah Nur Elfalah dengan NPM 2214211055. Saya Khairiana Hafizah dengan NPM 2254 1001. Saya Keisha Tesalonika Baru Purba dengan NPM 2214 110141. Baiklah, kami di sini akan memparodikan mengenai wawancara kami dengan petani nanas di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Selamat menyaksikan. Iya, Bu. Kami dari TVRI Lampung Iya. yang mewawancarai Bapak. Oh, ini wawancaranya tentang pertanian ya? Iya, Bu? Pak. Oh, ya silakan duduk dulu biar enak ibu-ibu semua. Perkenalkan Pak, nama saya Keisha dan ini teman saya Nabila dari tim TVRI Lampung yang akan mewawancarai petani nanas di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Oh ya, baiklah, makasih Bu. Nama Bapak ini pemberian orang tua sih Bu. Nama Bapak itu masih nama-nama zaman dahulu. Nama Bapak itu Pak Samsudi. Jadi kalau ibu-ibu manggilnya Pak Sudi aja, nggak apa-apa, Pak Sudi. Pak Sudi. Iya. Pak Sudi udah umur berapa Pak? Untuk tahun ini Pak Sudi udah 54 tahun Bu. Jadi Pak Sudi sekarang umurnya 54 tahun. Kerjaannya sekarang seorang petani yang kebetulan tanamannya itu tanaman nanas. Kalau boleh tahu Pak, saya dengar di wilayah-wilayah sekitar di sini katanya telah terjadi penyakit yang belum diketahui oleh petani. Itu sejak kapan ya Pak? Itu belum lama dari kami menanam nanas itu Bu. Kalau boleh tahu luas lahan yang dimiliki Bapak saat ini berapa Pak untuk petani nanas? Untuk lahan saya itu lahannya ada dapat dari hibah orang tua sekitar 1 hektaran kurang lebih Pak Bu. Jadi lahan saya 1 hektar Bu. Terus sudah berapa lama Bapak menjadi petani nanas? Saya bertani itu sejak saya menikah dengan istri saya di tahun 90-an, itu kurang lebih udah hampir mau 30 tahun saya bertani. Dari saya awal menikah sampai saya mempunyai anak kurang lebih 30 tahun. Bapak mempunyai berapa anak kalau gitu? Oh, kalau anak sekarang dari Tuhan kasihnya 3 orang anak. Ini sudah bersekolah ya Pak? Iya, sudah sekolah semua. Alhamdulillah, untuk biaya sekolah itu dari hasil kita panen tanaman nanas itu tadi Bu. Saya ingin bertanya Pak, kata sekitaran warga telah terjadinya penyakit yang misterius. Iya, Nah, benar. itu disebabkan awalnya itu kapan Pak penyakit itu terjadi? Oh, itu awal-awal penyakit pada nanas itu di tahun 2008-an Bu. Jadi di tahun sekitar 2000-an itu awal mula terjadinya penyakit di tanaman nanas itu. Jadi kalau penyakit itu belum sampai saat ini belum kami para petani di Kecamatan Punggur itu belum pada tahu penyakit ini apa, terus dia nyerangnya bagaimana. Nah, dari situ berdampaknya pada hasil produksi kami, Bu. Jadi produksi kami yang awalnya sebelum ada penyakit itu bisa menghasilkan sekian-sekian, setelah adanya penyakit ini produksinya menurun dan juga kualitasnya juga menurun, Bu. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, setelah terkena penyakitnya ini, kira-kira kalian menanam apa Pak dari nanas ini? Ya, jadi karena berulang kali kami coba dan tidak menemui hasilnya, jadi kami beralih Bu, beralih dari tanaman yang awalnya kami tanam itu nanas, beralih ke tanaman singkong. Karena apa? Karena kami lihat untuk produksi dan penanganan serta kita
menanam singkong itu Bu, itu tidak terlalu sulit kayak kita menanam nanas, dan juga penyakit-penyakitnya pun tidak begitu separah tanaman nanas, dan juga untuk pasarnya juga sudah ada. Jadi enaknya seperti itu. Jadi setelah kami mencoba berulang kali tanaman nanas itu dan mengupayakan bagaimana tanaman nanas itu produksinya bisa meningkat lagi, tapi karena penyakit ini misterius dan tidak bisa diobati, maka kami beralih ke tanaman singkong. Nah, itu awal mulanya kenapa sekarang di Kecamatan Punggur banyak sekali petani-petani yang beralih ke tanaman singkong. Begitu Bu. Tapi Pak, saya mau tanya, itu untuk semua warga ya Pak yang nanam singkong, atau masih ada tetap yang nanam nanas sampai sekarang? Ya, ada juga sebagian yang masih bertahan dengan tanaman nanas, tapi ada separuhnya lebih itu sudah beralih ke tanaman singkong. Ya karena itu tadi Bu, karena di tanaman nanas perawatannya dari biaya perawatan, terus juga kita dari awal dia muncul tunas sampai dia berbuah, itu juga kan sulit juga. Terus juga ditambahi dengan penyakit ini tambah sulit lagi Bu. Nah, jadi kami beralihnya ke singkong, tapi ada separuh dari warga di Kecamatan Punggur, para petani itu masih bertahan juga dengan tanaman nanas. Kurang lebih seperti itu. Maaf Pak, kalau boleh tahu, apa sebelumnya penelitian pernah datang ke sini untuk meneliti tentang penyakit nanas tersebut? Sudah Bu, pas itu waktu itu ada penelitian dari sebuah kampus di Lampung. Itu mereka datang ke sini untuk meneliti penyakit yang misterius ini yang dikatakan oleh kami sebagai petani. Jadi tapi hasilnya tetap saja penyakit itu masih tetap aja, dan hasilnya juga tidak ada dari penelitian itu. Walaupun para penelitian itu sudah meneliti penyakit itu, tapi dengan berjalannya waktu masih tetap ada dan masih tetap hidup wabah virus penyakit di tanaman nanas kami, para petani. Kalau boleh tahu Pak, ciri-ciri nanas itu yang tidak berhasil itu bagaimana? Oh, ciri-cirinya daun menguning Bu, terus juga ininya daunnya itu ada bercak-bercak, waktu dia melengkung itu ada bercak-bercak merah. Kalau Ibu mau tahu, saya ada sebuah contohnya Bu. Oh, jadi gini Bu ya, kalau contohnya itu yang kayak gini Bu. Jadi dia ada bercak-bercak merah di sininya, di tanaman nanas ini. Ada bercak-bercak merah, terus dia menguning. Tidak lama dari dia terkena penyakit ini, tanamannya mati, tanaman nanasnya mati. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk singkong tersebut itu kira-kiranya kalian tanamnya itu dari kapan Pak? Dari setelah wabah penyakit tanaman nanas ini menyerang, jadi kami beralih ke tanaman singkong. Jadi gitu. Jadi untuk Bapak yang menanam nanas ini, kira-kira sampai kapan Bapak menanam singkongnya ini dan beralih lagi ke nanas? Jadi kami lihat situasi dan kondisi dulu. Kalaupun cuacanya mendukung dan juga penyakit ini bisa teratasi kembali, mungkin ada sebuah rencana dari kami beralih lagi ke tanaman semula, tanaman nanas, karena itu tanaman sebagai ciri khas dari desa kami lah, para petani di desa kami. Gitu. Terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Kita ambil berita dari petani nanas yang Sudah mewawancarai tentang nanas yang tentang wabah yang telah terjadi ya, di Kecamatan Punggur ini. Saya juga terima kasih Bu ya udah datang kemari untuk nanyain seputaran berita tentang nanas. Saya juga terima kasih. Terima kasih Pak. Siap Pak. Baik ya, saya duluan ya. Pak, like dan subscribe.